Saat ujian masuk perguruan tinggi, aku sengaja menjawab semua soal tambahan dengan benar. Hanya agar bisa menjauh dari primadona sekolah, Liu Ruyan. Setelah keluar dari ruang ujian, teman-teman Liu Ruyan menghinaku, Jiang Xiaoyu. Liu Ruyan bilang dia tidak bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Nanti sore, ingatlah untuk mengosongkan lembar jawabanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengejarnya. Setelah mengatakan itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Aku menatap Liu Ruyan yang tampak jijik padaku. Mulutku mengangguk dan berkata, baiklah. Tapi dalam hati aku berpikir, siapapun yang mau jadi anjingnya, silakan saja. Aku sudah tidak sudi lagi melayaninya. Aku langsung berbalik dan menelepon pelayan rumah. Segera hentikan semua bantuan dana untuk keluarganya. Usir seluruh keluarganya keluar dari rumah. Liu Ruyan, dengan panik meneleponku sebanyak 99 kali. Satu pun tidak ada yang kuangkat. Sekarang baru tahu rasa paniknya. Kemana saja dia selama ini? Di kehidupan sebelumnya, sebagai putra orang terkaya, aku justru tergila-gila mengejar putri sopir keluargaku. Demi menikah dengannya, aku menyerahkan perusahaan peninggalan ayahku kepadanya. Tapi dia malah menghabiskan uangku, sambil berpacaran dengan orang lain. Pacarnya dia manjakan seperti boneka kesayangan. Sedangkan aku diperlakukan seperti pelayan. Di hari pernikahannya, aku meneleponnya untuk meminjam uang berobat. Tapi dia dengan kejam berkata, tahun-tahun saat kamu mengejarku. Benar-benar sebuah mimpi buruk bagiku. Jiang Xiaoyu, cepatlah mati saja. Di ambang kematian, aku melihat seorang wanita memelukku. Barulah aku tahu, bahwa putri dari keluarga terpandang yang pernah kutolak itu, ternyata selalu menungguku. Saat membuka mata kembali, aku mendapati diriku kembali ke kelas 3 SMA. Tahun ini, saat aku tertidur di meja kelas, aku dibangunkan oleh si wanita licik, Liu Ruyan. Lu Jinian, perutnya sedang tidak enak. Cepat belikan dia obat lambung. Lalu pergi ke kantin ambilkan makanan, perbanyak porsi dagingnya. Dia terlalu kurus, perlu asupan gizi yang baik. Lu Jinian saat itu sedang bersandar di meja. Dikelilingi banyak orang karena sakit perutnya. Semua orang merasa kasihan padanya. Dan tentu saja, orang yang paling mengkhawatirkannya adalah Liu Ruyan. Sedangkan aku hanyalah pengikut bodoh Liu Ruyan. Tidur saat jam pelajaran. Lalu saat istirahat membantu Liu Ruyan. Mengambil makanan, membelikan minum, dan jadi pesuruh. Setelah menyadari aku terlahir kembali, melihat wajah Liu Ruyan yang sekarang, aku hanya merasa itu sangat lucu. Atas dasar apa Liu Ruyan bisa merendahkanku seperti ini? Melihatku terdiam, Liu Ruyan bertanya, kenapa melamun? Cepat pergi dan segera kembali. Setelah itu, dia berjalan ke samping Lu Jinian, dan dengan lembut menepuk punggungnya. Saat itu, Lu Jinian melirikku, dan berkata pada Liu Ruyan, tidak enak kalau menyuruh Jiang Xiaoyu terus. Lebih baik aku pergi sendiri saja. Takut apa? Dia memang suka melakukan hal seperti ini kok. Kalau tidak disuruh, dia malah tidak senang. Benar, kan? Dia menoleh ke arahku. Aku hanya menyunggingkan senyum dan pergi ke kantin tanpa kata. Kali ini, aku mengantre dan membeli 2 porsi makanan. Teman sekelas di sebelahku melihatku, lalu tertawa kecil. Lagi-lagi membelikan makan untuk primadona Liu. Tapi yang dia suka itu Lu Jinian. Orang yang hebat seperti dirinya. Dia tidak akan melirik orang sepertimu. Aku bertanya balik dengan bingung, orang seperti apa aku ini? Dia mengejek, bukankah kamu cuma anak pelayan? Setiap hari berangkat sekolah bareng nona muda. Lalu berhayal bisa menikahinya? Sadarlah, laki-laki bodoh dan tidak berguna sepertimu. Kelak hanya akan jadi pelayan di rumah nona muda. Membantu mencuci baju dan menyapu. Atau mengganti popok anaknya. Aku tertawa sinis. Liu Ruyan, yang memberitahu kalian, kalau aku ini anak pelayan, dulu, karena aku menyukainya, aku mengizinkannya menumpang mobil, yang mengantar jemputku sekolah setiap hari. Tapi sekarang di mata orang lain, Liu Ruyan menjadi nona muda, sedangkan aku menjadi anak pelayan. Mendengar pertanyaanku itu, dia memutar bola matanya. Ya iyalah, emang apa lagi? Cepat bawakan makan siangnya untuk nona muda. Jangan banyak gaya. Katanya sambil tertawa lagi. Orang-orang di sekitarku ikut tertawa. Menertawakan sikapku yang seperti pengikut setia. Menertawakan hayalanku yang terlalu tinggi. Bel berbunyi. Jiang Xiaoyu keluar dari kantin. Aku tidak kembali ke kelas. Aku duduk di tepi taman bunga. Memakan 2 porsi makanan itu sendirian. Aku sudah lupa kapan terakhir kali makan enak. Kapan itu? Karena tidak punya uang, aku tidak sanggup membeli makanan bagus. Dulu, aku selalu pergi ke pasar saat akan tutup. Hanya untuk mengambil sayuran sisa orang lain. Daging? Jangan harap bisa memilikinya. Aku menghabiskan kedua porsi itu. Baru rasa lapar ini sedikit mereda. Saat kembali ke kelas, bel masuk pertama sudah berbunyi. Liu Ruyan melihatku masuk, dan bertanya dengan marah, kenapa baru datang sekarang? Mana obatnya? Obat apa? Aku menatapnya dengan dingin. Sama sekali tidak ada antusiasme seperti biasanya. Liu Ruyan menatapku dengan heran. Obat lambung yang kusuruh beli untuk Lu Jinian. Kan sudah kubilang dia sedang tidak enak badan. Apa kamu tuli? Hal sekecil ini saja tidak becus. Aku melirik Lu Jinian yang wajahnya pucat pasi. Apa hubunganku dengan Lu Jinian? Atas dasar apa aku harus membelikan dia obat? Keluarga Lu Jinian biasa-biasa saja. Tapi sejak mengenal Liu Ruyan sangat baik padanya. Setiap kali ayahku memberikan barang bagus untukku, Liu Ruyan akan mengambilnya dan memberikannya pada Lu Jinian. Bahkan jam tangan yang dipakai Lu Jinian sekarang adalah milikku. Mereka berdua memakai kartuku, menggunakan uangku, menikmati semua fasilitas milikku.
tapi malah memperlakukanku seperti pelayan. Liu Ruyan berkata, Jiang Xiaoyu, kamu mau cari gara-gara, ya? Kalau begini terus, jangan salahkan aku jika nanti aku tidak memedulikanmu lagi. Nanti ujung-ujungnya kamu juga yang akan memohon maaf padaku. Saat itu aku menatap Liu Ruyan, merasa kata-katanya sangat konyol. Untuk apa aku harus minta maaf? Apa salahku? Melihatku berani membantah Liu Ruyan, semua orang menoleh. Ada apa ini? Si pengikut setia ini tiba-tiba berubah sifat? Liu Ruyan pun sempat tertegun sejenak. Dia menatapku, teringat betapa seringnya aku memohon padanya. Dia memperingatkanku, kalau berani, nanti sore jangan pulang bersamaku. Aku mengangguk. Tentu. Aku langsung duduk di kursiku. Olah tidak mendengar apa yang dikatakan Liu Ruyan barusan. Dalam hati aku setuju. Teman sebangku Lu Jinian, Wang Yan, melihat hal ini. Dan langsung maju untuk menegakkan keadilan. Jiang Xiaoyu, ada apa denganmu? Cuma disuruh beli obat saja. Masa tidak bisa? Apa kamu tidak lihat Lu Jinian sedang sakit? Aku meliriknya dengan dingin. Kalau begitu, kamu saja yang pergi membelinya sekarang. Wang Yan membalas dengan nada sok benar. Ini kan tugasmu. Kenapa harus aku? Aku tidak punya hubungan apapun dengan Lu Jinian. Kenapa aku harus membelikannya? Wang Yan menunjukku. Kamu itu pelayan di rumah primadona? Bukankah ini sudah sewajarnya? Mendengar itu, aku menatap Liu Ruyan dan bertanya, Liu Ruyan, apa kamu yang menyebarkan berita di luar? Kalau aku ini pelayan di rumahmu? Aku menatapnya tajam. Dan Liu Ruyan terlihat sedikit merasa bersalah. Tentu saja, orang-orang mengira begitu karena melihat dia selalu diantar mobil mewah. Lalu mereka berasumsi sendiri. Hanya saja, dia tidak pernah menjelaskan yang sebenarnya. Mana mungkin dia bilang pada orang-orang, kalau ayahnya hanyalah seorang sopir, dan dia adalah putri dari sopir di rumahku. Sekarang dia malah menganggapku sedang mengamuk. Saat itu Liu Ruyan berjalan mendekat, dia adalah teman sebangkuku. Ya sudah kalau tidak beli obat, nanti aku beli sendiri. Liu Ruyan berpikir karena aku menyukainya. Wajar jika aku enggan membelikan obat untuk Lu Jinian. Liu Ruyan melirikku dan bertanya, mana makanan yang kamu beli? Kalau obat tidak beli, makanan pasti beli, kan? Apalagi dia dengar dari teman-teman di kantin, bahwa tadi mereka melihatku membeli 2 porsi makanan. Aku menjawab dengan tenang, sudah kumakan. Apa katamu? Dua-duanya kamu habiskan? Melihat wajah Liu Ruyan yang mulai emosi, aku mengangguk. Teman-teman di bangku depan yang mendengar ini, menatapku dengan jijik. Kamu itu babi ya? Bisa-bisanya menghabiskan 2 porsi. Mereka sudah biasa menjilat Liu Ruyan, dan merendahkanku. Dulu, karena mempertimbangkan mereka teman Liu Ruyan, aku menjaga perasaan mereka. Aku tidak ingin menyinggung siapapun di sekitar Liu Ruyan. Berharap mereka akan membicarakan hal baik tentangku padanya. Sekarang aku sadar aku terlalu memanjakan mereka. Padahal setiap kali Liu Ruyan mentraktir mereka, itu semua menggunakan uangku. Aku berkata dengan datar, aku pakai uangku sendiri. Jangankan 2 porsi, makan 20 porsi pun itu hakku. Teman-teman di depan yang mendengar ucapanku, langsung terdiam dengan wajah masam. Akhirnya ada yang berbisik, uang sendiri katamu? Uangmu itu kan pemberian dari keluarga primadona. Tapi Liu Ruyan di sampingku sudah sangat marah. Terutama karena aku tidak membelikannya makanan. Membuatnya harus menahan lapar. Amarahnya benar-benar meledak. Dia membentakku, Jiang Xiaoyu. Ini pilihanmu sendiri. Aku harap kamu bisa bertahan lebih dari 2 hari dengan sikap begini. Lalu dia berdiri, mengemasi barang-barangnya, dan berkata pada Wang Yan, teman sebangku Lu Jinian, kita tukaran tempat. Kamu duduk dengannya. Setiap kali dia tidak senang, dia selalu menghukumku seperti ini. Tidak mau lagi duduk sebangku denganku. Padahal dulu aku yang memohon-mohon agar dia mau duduk denganku. Dia menganggap dirinya sebagai guru privatku. Duduk di sampingku untuk memberi materi tambahan. Tapi kalau diingat-ingat sekarang, kapan Liu Ruyan pernah mengajariku? Setiap hari dia hanya menyuruh-nyuruhku. Dia sepertinya masih berpikir hal ini bisa menakutiku. Tapi aku sama sekali tidak memedulikannya. Liu Ruyan belum makan. Dan Lu Jinian terus merasa mual karena perutnya sakit. Dia duduk di samping dengan wajah gelap. Sesekali melirikku yang duduk di dekat jendela. Kali ini Liu Ruyan benar-benar marah. Dia berpikir saat aku datang minta maaf nanti, dia akan memberiku pelajaran yang setimpal. Saat jam pulang sekolah tiba, mobil Maybachku sudah terparkir di depan gerbang. Begitu keluar, aku langsung berjalan menuju mobil. Sekarang seluruh sekolah tahu kalau aku telah menyinggung Liu Ruyan. Semua menunggu untuk menertawakanku. Melihatku dengan tidak tahu malu naik ke mobil, mereka mulai membicarakan aku. Bukannya dia bahkan tidak mau belikan makan untuk primadona? Kok masih berani menumpang mobil keluarganya? Cuma anak pelayan saja. Apa dia sudah menganggap dirinya tuan besar? Primadona Liu saja belum datang. Berani-beraninya dia naik duluan. Primadona Liu memang terlalu baik hati. Kalau aku jadi dia, anak pelayan yang tidak tahu diri, seperti ini sudah langsung kupecat. Langsung keluarkan saja orang seperti itu. Mendengar ejekan itu, aku malas melayani mereka. Setelah duduk di mobil, aku langsung menyuruh sopir. Jalan. Sopir itu melirikku. Tapi Nona Liu belum datang. Tunggu sebentar lagi. Kadang-kadang, Liu Ruyan pulang terlambat karena urusan OSIS. Biasanya aku selalu menunggu. Kupikir hari ini pun harus menunggu lama. Tapi tak kusangka baru sampai saja aku sudah disuruh pergi. Melihat sopir tidak mematuhi perintahku. Dan malah membela Liu Ruyan. Aku merasa ini sangat konyol. Paman Liu, ayahku cuma punya 1 anak laki-laki. Keluarga kami tidak punya, Nona. Apa kamu sedang bertengkar dengan Ruyan?
Paman Liu bertanya dengan perhatian. Tuan muda jangan khawatir. Nanti akan saya beri dia pelajaran. Tidak perlu. Cepat jalan. Aku tidak mau semobil dengannya, dan tidak mau melihatnya lagi. Paman Liu tampak ragu-ragu, dan tidak mendengarkan perkataanku. Dia tahu betul betapa aku sangat tunduk pada putrinya. Setiap kali Liu Ruyan bicara, aku tidak pernah berani membantah. Bahkan jika dia mengabaikan perintahku, aku tidak akan marah. Paling-paling aku hanya akan kena omel Liu Ruyan sedikit. Memikirkan bahwa nanti aku akan mewarisi harta keluarga. Dan semua uang itu akan jadi milik putrinya. Sopir itu sudah tidak lagi menganggap dirinya sopir. Dia mulai berlagak seperti calon ayah mertua di depanku. Kamu mau jalan tidak? Aku mengerutkan kening. Sebenarnya ayah sudah lama ingin memecatnya. Karena mendengar dia terlibat judi secara diam-diam. Ayah merasa orang seperti ini sangat berisiko. Jika tetap berada di rumah. Tapi waktu itu otakku sedang tidak beres. Aku terus membelanya. Berpikir jika dia tetap tinggal, maka Liu Ruyan pun bisa ikut tinggal di keluarga Jiang. Jadi aku banyak membicarakan hal baik tentangnya. Mengatakan bahwa dia sangat baik padaku. Karena itulah dia masih jadi sopir sampai sekarang. Tapi siapa sangka, sekarang dia bahkan tidak mau mendengarkan perintah tuannya sendiri. Mereka sudah datang. Melihat Liu Ruyan muncul di pintu gerbang, Paman Liu bergegas turun dari mobil. Liu Ruyan memapah Lu Jinian. Mereka berdua berjalan menuju mobil. Paman Liu membukakan pintu mobil untuknya. Dan Liu Ruyan hendak memapah Lu Jinian masuk. Karena dulu aku sangat menyukainya. Agar dia bisa pulang bersamaku. Setiap hari Lu Jinian selalu ikut satu mobil dengan kami. Sopir harus mengantar Lu Jinian dulu. Baru kemudian mengantar kami pulang. Tidak hanya itu. Pagi-pagi sekali aku sudah harus bangun. Hanya untuk menjemput Lu Jinian dulu. Sebelum Lu Jinian sempat masuk, aku bersuara. Bukannya tadi bilang sore ini tidak mau pulang bareng? Kenapa masih mau naik mobilku? Teman-teman yang menonton kejadian ini mulai memaki-maki lagi. Jiang Xiaoyu ini kenapa sih? Ini jelas-jelas mobil primadona, kan? Iya, berani sekali dia melarang nona muda naik mobil. Mereka semua saling menyahut. Wajah Liu Ruyan tampak kaku menatapku. Sudah diberi kesempatan, malah tidak diambil. Harus banget ya begini? Soal tadi siang, aku sudah memutuskan memaafkanmu. Jiang Xiaoyu, kalau kamu terus begini, aku tidak butuh maafmu. Pulanglah sendiri. Jangan bareng aku. Wajah Liu Ruyan memucat lalu memerah menahan malu. Dia tahu betul bahwa selama ini dia membangun citra sebagai anak orang kaya. Jika kali ini dia tidak naik mobil ini, identitas aslinya bisa terbongkar. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan, langsung menarikku turun dari mobil secara paksa, lalu menyuruh Lu Jinian masuk ke mobil. Ruyan, jangan keterlaluannya. Aku mengakui bahwa aku benar-benar dibuat marah olehnya. Banyak kejadian di masa lalu yang sudah tidak kuingat jelas. Tapi melihat wajah Liu Ruyan sekarang, aku tidak habis pikir bagaimana dulu aku bisa sesabar itu. Dan menganggap dia orang baik. Liu Ruyan tidak memedulikanku. Jelas dia tidak berniat menggunakan logika denganku. Dia memerintah ayahnya untuk segera jalan. Dan Paman Liu benar-benar langsung menjalankan mobilnya. Aku ditinggalkan begitu saja di sana. Orang-orang di sekitar yang melihat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Bagus. Orang seperti dia memang harus digituin. Benar-benar tidak tahu diri. Aku mengeluarkan ponselku. Ponsel ini milik Liu Ruyan. Sedangkan aku hanya memakai Nokia murah harga ratusan ribu. Demi menyenangkannya, aku bahkan memberikan iPhone hadiah ulang tahun dari ayahku kepadanya. Dan mengambil ponsel bututnya ini. Waktu itu, aku pikir ini bisa menjaga harga dirinya. Sekarang melihat ponsel rongsok ini, rasanya sangat konyol. Tapi aku tetap menggunakannya untuk menelepon ayah. Tak lama kemudian, mobil Maybach yang tadi pergi akhirnya kembali. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang. Paman Liu turun dari mobil. Wajahnya tampak pucat dan tidak enak dilihat. Tuan muda, dari raut wajahnya jelas dia baru saja dimarahi habis-habisan. Suruh dua orang itu turun. Aku tidak mau naik mobil yang sama dengan mereka. Paman Liu menoleh ke arah dua orang di dalam mobil. Liu Ruyan terpaksa memapah Lu Jinian turun. Lu Jinian tidak menyangka akan begini. Menatapku dengan wajah yang makin memucat. Jiang Xiaoyu, kalau kamu tidak suka padaku, tidak apa-apa. Tapi tidak perlu menyudutkan Ruyan seperti ini. Dia selalu bersikap baik padamu, kan? Liu Ruyan segera menahan Lu Jinian. Jangan bicara apa-apa padanya. Melihat mereka berdua sudah turun, barulah aku masuk ke mobil. Sebelum berangkat, aku menurunkan kaca jendela. Tersenyum tipis sambil melambaikan tangan pada Liu Ruyan. Sampai jumpa. Paman Liu melirikku dari spion tengah. Tidak menyangka aku akan bersikap sedingin ini. Dia tidak tahan untuk tidak bicara. Tuan muda, bertengkar itu hal yang biasa. Jangan marah lagi. Nanti akan kusuruh Liu Ruyan minta maaf padamu. Hanya saja sekarang dia tidak punya kendaraan. Sepertinya dia terpaksa harus naik bus umum. Entah jam berapa dia baru sampai rumah nanti. Orang lain saja bisa naik bus. Memangnya dia tidak bisa? Paman Liu, apa paman lupa siapa yang membayar gajimu? Kalau paman merasa tidak nyaman denganku, bagaimana kalau paman mengundurkan diri saja? Berani sekali dia mengaturku. Hanya karena dia merasa aku mengejar putrinya. Dia jadi berani meremehkanku? Kalau aku tidak menelepon ayah tadi, dia benar-benar akan meninggalkanku sendirian di sekolah. Mendengar itu, Paman Liu ketakutan dan langsung tutup mulut sampai tiba di rumah. Bibio melihatku, Tuan muda, kenapa Anda pulang sendirian? Kemana Nona Liu? Kenapa tidak bersama Anda? Mulai sekarang, di rumah ini tidak ada lagi Nona Liu. Bibio terpaku mendengar ucapanku. Sejak kapan Tuan muda akhirnya sadar? Selama ini dia terlalu baik pada Liu Ruyan.
Sampai-sampai ayah dan anak keluarga Liu itu lupa siapa majikan dan siapa pelayan di sini. Sudah berkali-kali Bibio ingin menegur, tapi dia tidak berani bicara, karena takut aku akan marah. Mendengar perkataanku kali ini, Bibio merasa sangat lega. Dia menatapku dengan haru. Dia adalah pelayan yang paling baik padaku. Tapi dulu karena dia sering ikut campur soal Liu Ruyan, aku malah sering membencinya. Kelak, setelah Liu Ruyan mengambil alih rumah ini, Bibio adalah orang pertama yang diusirnya. Mengingat semua itu, saat melihat Bibio sekarang, mataku terasa panas dan perih. Aku berkata padanya, aku ke atas dulu. Baik, jawab Bibio. Nona dari keluarga Bai sedang berkunjung. Aku tadi menyuruhnya untuk langsung pulang. Sebenarnya Bai Ningbing sering datang ke rumah. Tapi karena dia adalah orang pilihan ayah untukku. Sedangkan aku sangat menyukai Liu Ruyan. Dulu aku sangat membenci Bai Ningbing. Setiap kali dia datang, aku bahkan enggan menemuinya. Dan langsung menyuruh orang untuk mengusirnya. Sampai pada akhirnya, aku dan Bai Ningbing hampir tidak pernah bertatap muka. Mengingat sebelum aku mati di kehidupan lalu, orang-orang dialah yang membawaku ke rumah sakit. Dan dia ternyata masih ingat bahwa dia adalah tunanganku. Aku menghentikan Bibio. Aku akan menemuinya. Di mana dia? Di halaman belakang, sedang bermain dengan Dabai. Aku pergi ke halaman belakang. Melihat Bai Ningbing sedang memberi makan Dabai. Anjing ini sebenarnya aku yang ingin memeliharanya. Tapi karena Liu Ruyan bilang dia tidak suka anjing, aku jadi menjauhinya. Tak disangka, Bai Ningbing ternyata bisa akrab sekali dengan Dabai. Dia mengenakan seragam sekolah biru yang biasa saja. Tapi entah kenapa, seragam itu terlihat sangat cantik padanya. Dia tidak mengerti kenapa aku jadi aneh hari ini. Mengingat kabar yang kudengar sebelum mati. Padahal dia memiliki segalanya. Tapi dia tetap melajang selama bertahun-tahun. Mataku mulai berkaca-kaca. Bai Ningbing mengelus Dabai lalu mendongak menatapku. Melihatku berdiri di pintu, dia tidak tahu sejak kapan aku di sana. Dia baru saja ingin melangkah mendekat. Tapi teringat betapa aku membencinya. Dia pun berhenti. Tuan Muda Jiang. Bai Ningbing memang cantik, tapi berkepribadian tenang. Meski seumuran denganku, dia terlihat jauh lebih dewasa. Seperti orang berusia 20-an awal. Soal prestasi akademisnya, dia selalu menjadi peringkat pertama tingkat provinsi. Dialah orang yang paling tidak disukai Liu Ruyan. Liu Ruyan selalu bilang Bai Ningbing hanya beruntung. Tidak kusangka. Keluarganya memberinya banyak sumber daya belajar. Makanya dia bisa sehebat itu. Jika aku punya fasilitas seperti dia, aku pasti tidak akan kalah dari Bai Ningbing. Setiap kali melihat nilai Bai Ningbing, Liu Ruyan merasa tidak nyaman. Sampai-sampai aku pun ikut menganggap Bai Ningbing sebagai musuh. Tapi jika dipikir-pikir, aku tidak pernah punya masalah dengannya. Salah apa dia padaku? Menemuinya kali ini, aku berusaha keras menahan emosi. Aku bertanya, ada perlu denganku? Bai Ningbing menjawab, hanya ingin menjengukmu. Selesai bicara, melihatku terdiam. Dia merasa tidak enak. Aku tahu kamu tidak ingin melihatku. Aku akan segera pergi. Dia awalnya tidak berharap bisa bertemu denganku. Hanya ingin datang melihat Dabai. Dia tidak menyangka aku bersedia menemuinya. Bagi dia, ini sudah cukup. Melihatnya hendak pergi, aku pun bertanya. Mau tinggal sebentar untuk makan malam? Mendengar itu, Bai Ningbing terpaku. Dia menoleh dengan heran. Bolehkah? Saat itu cahaya matahari terbenam menyinari tubuhku. Membuatku tampak lebih ramah. Tentu saja boleh. Waktu itu Liu Ruyan belum kembali. Dia harus mengantar Lu Jinian pulang. Kalau dulu, aku pasti menunggunya pulang baru mulai makan. Melihatku ingin makan lebih awal hari ini, Bibio merasa sedikit heran. Tidak menunggu Nona Liu? Menunggu dia untuk apa? Karena semua pelayan di rumah ini sudah terbiasa melihatku menjadi pemuja Liu Ruyan. Ketika aku berhenti memujanya, mereka malah merasa tidak biasa. Bibio tidak bertanya lebih lanjut. Baik, akan segera saya siapkan. Oh iya, sekalian beritahu Paman Liu besok dia tidak usah datang lagi. Bibio tertegun sejenak, namun segera tersadar. Dia tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan majikan. Baik, setelah memecat ayah Liu Ruyan, aku pun duduk di ruang makan. Bai Ningbing awalnya mencuri pandang padaku. Tapi saat aku duduk, dia memalingkan wajahnya dengan canggung. Bai Ningbing di masa ini ternyata begitu lugu. Aku tidak tahan untuk tidak menggodanya. Kenapa tidak melihatku? Apa aku terlihat buruk? Meskipun nilaiku buruk, tapi wajahku lumayan, kan? Jika bukan karena dijebak oleh Liu Ruyan kelak, aku tidak akan berakhir sehina itu. Bai Ningbing kembali menatapku. Tidak, katanya dengan wajah yang berusaha tenang. Tapi jika dilihat teliti, telinganya sudah memerah. Aku tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, kudengar prestasimu selalu sangat bagus. Menghadapi sikap ramahku, Bai Ningbing masih belum terbiasa. Lumayan saja. Apa kamu punya rekomendasi guru les yang bagus? Tolong rekomendasikan padaku. Karena aku tidak bisa lagi mengandalkan Liu Ruyan. Di kehidupan ini, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Berpikir ayah bisa melindungiku selamanya. Sampai-sampai tidak mau belajar serius. Mumpung masih ada kesempatan, aku harus memperbaiki nilaiku. Bai Ningbing punya banyak sumber daya. Guru darinya pasti bagus. Kamu mau cari guru les? Bukannya Liu Ruyan. Dia sebelumnya dengar Liu Ruyan adalah guru lesku. Sekaligus teman sekelasku. Itu sebabnya Liu Ruyan selalu tinggal di rumahku. Dia sudah dipecat. Karena Liu Ruyan sama sekali tidak menghargaiku. Dan tidak punya kesabaran untuk mengajariku. Semua uang yang kuberikan padanya terbuang sia-sia. Bai Ningbing merasa sedikit terkejut. Melihatku serius dan tidak bercanda.
Dia meminum air di gelasnya untuk menutupi kegugupannya. Aku tidak pakai guru les, aku belajar sendiri. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa datang ke sini setiap hari untuk mengajarimu. Meskipun dia merasa aku kemungkinan besar akan menolak. Karena sebelumnya aku bahkan malas meliriknya. Bisa makan malam bersamanya hari ini saja sudah mengejutkan. Namun setelah mendengar tawarannya, wajahku justru menunjukkan ekspresi gembira yang luar biasa. Benarkah? Bai Ningbing mengangguk dengan perasaan tersanjung. Asal kamu mau, aku bisa. Tentu saja tidak masalah. Aku senang sekali. Hanya saja aku takut mengganggu waktu belajarmu sendiri. Bukannya kamu juga harus belajar? Tidak apa-apa, jawabnya. Meskipun wajah Bai Ningbing tidak menunjukkan emosi berlebih, tapi tatapan matanya sangat lembut. Itu tidak akan mempengaruhinya. Materi SMA sudah dia selesaikan sejak lama. Bahkan dia sudah mendapat kuota masuk universitas tanpa tes. Tapi karena takut aku merasa tidak nyaman, dia tidak berani mengatakannya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Nilaiku sangat buruk, tolong jangan anggap aku bodoh ya. Dulu nilai Liu Ruyan juga sangat bagus, tapi dia tidak punya kesabaran sama sekali padaku. Soal yang sama, jika dia jelaskan sekali dan aku tidak paham, dia akan langsung memarahiku. Awalnya nilaiku masih di tingkat menengah, tapi setelah diajari olehnya, nilaiku malah merosot tajam. Itu membuatku benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Tidak akan. Kalau begitu, besok pulang sekolah aku akan ke rumahmu. Kami berdua makan bersama. Melihat Bai Ningbing yang sangat pendiam, aku mengambil sumpit dan menaruh lauk di piringnya. Anggap saja rumah sendiri, jangan sungkan. Tepat saat itu, Liu Ruyan yang baru saja mengantar Lu Jinyan masuk ke dalam. Dia baru saja menerima kabar bahwa ayahnya telah dipecat. Ayahnya baru saja memarahinya habis-habisan. Melihatku sedang makan tanpa menunggunya, dan semua hidangan di meja sudah mulai dingin, wajahnya langsung berubah muram. Aku meliriknya dengan dingin lalu lanjut makan. Liu Ruyan awalnya ingin mencari gara-gara denganku, dan menanyakan soal ayahnya. Namun dia kaget melihat Bai Ningbing ada di sana. Dia bertanya dengan nada tidak senang, kenapa dia ada di sini? Dulu, demi menyenangkannya. Aku tidak pernah berani dekat dengan gadis manapun. Anggap saja rumah sendiri, jangan sungkan. Tepat pada saat itulah, Liu Ruyan yang baru saja mengantar Lu Jinyan pulang, melangkah masuk. Dia baru saja menerima kabar bahwa ayahnya telah dipecat. Ayahnya memarahinya habis-habisan. Melihat aku makan tanpa menunggunya, apalagi hidangan di meja semuanya sudah tersentuh. Wajahnya langsung berubah muram. Aku meliriknya dengan acuh tak acuh lalu lanjut makan. Liu Ruyan awalnya ingin mencariku untuk menanyakan perihal ayahnya. Tapi begitu melihat Bai Ningbing ada di sini, dia bertanya dengan nada tidak senang, kenapa dia ada di sini? Dulu, demi menjilat dan menyenangkannya, aku tidak pernah berani dekat dengan gadis manapun. Setiap kali Bai Ningbing datang, aku bahkan tidak meliriknya dan langsung mengusirnya. Dia tidak menyangka. Sekarang aku malah mengajaknya makan di rumah. Aku menjawab, dia tamuku. Memangnya kamu keberatan? Liu Ruyan akhirnya terpaksa duduk. Dia menatapku tajam. Kamu sengaja memanggilnya ke sini, hanya untuk membuatku marah, kan? Dia tahu betul dirinya tidak menyukai Bai Ningbing. Dalam setiap kompetisi, selama ada Bai Ningbing, posisi pertama hanya akan jadi mimpi baginya. Bai Ningbing duduk di samping tanpa berkata apa-apa. Aku menatap Liu Ruyan dan berkata, kamu terlalu percaya diri. Liu Ruyan, kamu tidak sepenting itu. Dulu, aku merasa wanita ini adalah segalanya bagiku. Seluruh hidupku harus berputar di sekelilingnya. Tapi setelah terlahir kembali, saat ini aku hanya merasa jijik dan muak melihatnya. Terus menyukai orang seperti ini hanya akan membuat hidupku jatuh ke jurang tanpa dasar. Jika kamu pikir kebersamaanku dengan gadis lain bisa membuatku marah, Jiang Xiaoyu, kamu benar-benar terlalu banyak berhayal. Melihatmu mesra dengan orang lain justru hal yang kunanti. Supaya kamu tidak terus menggangguku setiap hari. Setelah bicara, dia langsung naik ke atas menuju kamarnya. Sungguh tidak masuk akal. Begitu Liu Ruyan pergi, aku bisa melihat tatapan Bai Ningbing di hadapanku menjadi rumit. Aku menjelaskan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak akan marah karena hal seperti ini. Hatiku sebenarnya merasa sedikit tidak tenang. Yang mengejutkan, Bai Ningbing tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sikapnya tampak sedikit dingin. Selesai makan, aku mengantar Bai Ningbing ke depan pintu. Menatapnya sambil berkata, hati-hati di jalan. Baik. Dia pergi tanpa banyak bicara lagi padaku. Dia tampak sangat hemat bicara. Aku kembali ke dalam rumah. Liu Ruyan berjalan turun dari tangga. Dia sudah melepas seragam dan hanya mengenakan kemeja lengan pendek. Meskipun nantinya dia melakukan banyak kejahatan, tapi wajahnya memang terlahir cantik. Terlihat lembut dan pendiam. Dulu aku tertipu oleh penampilannya ini. Saat ini Liu Ruyan bertanya padaku, kenapa kamu memecat ayahku? Dia tidak menanyakan ini di depan orang lain tadi. Karena dia tidak ingin semua orang tahu bahwa dia sebenarnya hanyalah putri sopir keluarga Jiang. Ribut di depan Bai Ningbing hanya akan membuatnya kehilangan muka. Aku menjawab santai, memangnya memecat sopir butuh penjelasan padamu? Tapi itu ayahku, kata Liu Ruyan. Apa yang terjadi hari ini adalah perintahku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau kamu berani, hadapi aku saja. Pecat saja aku sekalian. Mendengar kata pecat, aku merasa sangat bersemangat. Aku menatap Liu Ruyan. Baik, tidak masalah. Apa yang barusan kamu katakan? Liu Ruyan menatapku dengan kaget. Aku menjawab, bukannya kamu selalu menganggapku bodoh? Kalau begitu, sampai di sini saja hubungan kita. Pindahlah keluar dari rumahku. Aku akan mencari guru privat lain.
Sejak kamu mulai memberiku pelajaran tambahan, nilaiku malah semakin memburuk. Aku merasa kamu tidak layak menerima gaji setinggi itu. Liu Ruyan mengira aku hanya bercanda. Tapi tidak disangka sekarang aku benar-benar ingin memecatnya. Dan tidak membiarkannya jadi guru privatku lagi. Prestasimu buruk. Itu karena kamu terlalu bodoh untuk mengikutinya. Soal yang sama kujelaskan sekali pada Lu Jinian, dan dia langsung mengerti. Sedangkan kamu? Kamu bodoh seperti babi. Apa itu salahku? Bahkan kalau kamu ganti guru pun akan sama saja. Tidak ada yang bisa mengajarimu lebih baik. Ini murni masalah pribadimu sendiri. Melihat dia masih saja menyalahkanku, aku berkata, pindahlah dari rumah ini. Jiang Xiaoyu. Liu Ruyan mengernyitkan alis. Saat ini kamu masih seorang pelajar. Fokusmu harusnya ada pada pelajaran. Sepanjang hari kamu hanya berpikir untuk pacaran denganku. Pantas saja nilaimu hancur. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Liu Ruyan mendengus dingin. Trik kecilmu ini, bukankah hanya karena kamu cemburu pada kedekatanku dengan Lu Jinian? Karena aku tidak mau pacaran denganmu. Makanya suasana hatimu jadi buruk. Tapi saat ini aku hanya ingin fokus belajar. Berjuang untuk masuk ke universitas unggulan. Aku tidak sepertimu. Meski tidak sekolah pun, uang keluargamu masih lebih dari cukup. Jadi sekarang aku tidak mungkin bersamamu. Aku memperhatikan wanita di depanku ini. Merasa sedikit terpana. Setelah beberapa detik baru tersadar. Siapa yang memintamu bersamaku? Bukan begitu, Liu Ruyan? Dari mana kamu dapat kepercayaan diri sebesar itu? Kamu benar-benar pikir aku mau bersamamu? Padahal tanpa perhatian dariku, kamu itu bukan siapa-siapa. Liu Ruyan hanya menganggap aku sedang gengsi. Terserah apa anggapanmu. Tapi harus kuingatkan, besok-besok kalau kamu ajak Bai Ningbing makan lagi, jangan salahkan aku kalau aku mengabaikanmu. Selesai bicara, dia langsung kembali ke kamarnya. Dan membanting pintu dengan keras. Benar-benar tidak tahu malu. Dia pikir ini rumahnya sendiri. Aku kembali ke kamar. Lalu menelepon Bibio. Aku memberinya instruksi. Bibio, besok keluarkan barang-barang Liu Ruyan dari kamarnya. Rumahku tidak punya tempat untuk orang yang ingin menginjak kepalaku. Lalu aku meminta nomor ponsel Bai Ningbing dan menyimpannya di ponselku. Sambil mengiriminya pesan, sudah sampai di rumah, tapi dia tidak membalas. Keesokan paginya aku bangun. Karena tidak perlu lagi menjemput Lu Jinian. Aku bisa tidur sampai puas. Kupikir Liu Ruyan sudah pergi. Tapi setelah bangun, aku melihatnya duduk di meja makan menungguku. Aku mencari tempat duduk dan mulai menikmati sarapanku. Biasanya demi menjemput Lu Jinian tepat waktu, aku hampir tidak pernah sarapan dengan tenang di rumah. Saat melihat Liu Ruyan menungguku di sini, aku mendongak menatap ekspresinya yang masih keras kepala. Sampai sekarang dia sepertinya masih menganggapku orang bodoh. Selesai sarapan aku berjalan keluar. Liu Ruyan mengikuti tepat di belakangku. Sopirnya sudah diganti dengan orang lain, yang bergegas membukakan pintu untukku. Aku masuk ke mobil. Liu Ruyan ikut masuk bersamaku. Aku menatapnya dan berkata, Nona Liu, apa maksudnya ini? Bukankah kamu bilang tidak mau sejalan lagi denganku? Aku ingat betul kata-katamu kemarin. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya rapat-rapat, dan tidak bicara. Kalau bukan karena ayahnya yang memaksanya membujukku, aku tidak akan membujukmu. Hanya karena keluargamu punya sedikit uang. Kamu suka menindas orang lain. Apa hebatnya? Tapi ayahnya masih sangat membutuhkan pekerjaan itu. Aku malas membuang waktu dengannya di sini. Meminta sopir menjalankan mobil, mereka berdua tiba di gerbang sekolah. Aku turun dari mobil. Liu Ruyan mengikuti di belakangku. Dulu ketika mereka datang, mereka selalu membawa Lu Jinian bersama. Hari ini Lu Jinian datang sendiri naik bus. Melihat Liu Ruyan, dia bergegas menghampiri. Tatapannya tertuju padaku. Keributan yang kubuat kemarin. Dia pun tidak mengerti. Seorang putra pelayan berani bersikap begitu sombong pada Liu Ruyan. Melihat Liu Ruyan berangkat sekolah bersamaku, dia bertanya, kalian berdua sudah berbaikan? Aku tidak memedulikan mereka sama sekali. Langsung berjalan masuk ke dalam. Liu Ruyan memperhatikan punggungku. Melihat aku sepenuhnya mengabaikannya, dia mengernyitkan alis. Dan berkata pada Lu Jinian, aku tidak ingin ambil pusing dengannya. Lu Jinian menyahut, bagaimanapun juga, membiarkan putra pelayan bersikap seperti ini. Dan menindasmu, kamu terlalu baik hati. Sekarang semua orang bergosip, seolah Jiang Xiaoyu lah tuan muda sebenarnya. Liu Ruyan berkata, tidak perlu memedulikan pendapat mereka. Ayahku punya hubungan baik dengan Jiang Xiaoyu. Dia memintaku untuk menjaga Jiang Xiaoyu. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kan? Baiklah. Melihat dia bersikap begitu hanya karena urusan ayahnya, Lu Jinian sedikit merasa lega. Aku tiba di kelas. Wang Yan sudah ada di sana. Dia berdiri menghalangi jalanku. Aku bilang, minggir. Wang Yan melirikku. Dan berujar, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kemarin, kamu malah meninggalkan Nona Liu dan Lu Jinian begitu saja. Lalu menyuruh sopir menjalankan mobilnya sendiri. Aku menatap Wang Yan dan tertawa kecil. Itu mobilku sendiri, aku punya hak untuk tidak mengizinkan orang lain menumpang. Memangnya ada urusan apa denganmu? Kamu siapa? Melihat sikapku yang begitu percaya diri, semua orang jadi merasa penasaran. Maksudmu Maibach itu milik keluargamu? Memangnya milik siapa lagi? Aku melirik dingin ke arah orang yang bertanya. Wang Yan malah tertawa sinis. Hei, bocah. Jiang Xiaoyu, kami tahu persis siapa kamu. Sekarang masih ingin berpura-pura jadi tuan muda di sini? Memangnya kamu punya kualifikasi itu? Kudengar sopir itu adalah ayahmu. Keluargamu semuanya bekerja untuk keluarga Jiang.
Hanya karena Nona Liu baik hati makanya dia tidak mempermasalahkanmu. Kalau tidak, dia sudah menendangmu keluar sejak lama. Jadi orang janganlah terlalu melunjak. Wang Yan punya hubungan baik dengan Lu Jinian. Dan Lu Jinian sering bersama Liu Ruyan. Mendengar ucapannya, semua orang mulai mempercayai perkataannya. Liu Ruyan dan Lu Jinian sudah muncul di pintu kelas. Ekspresi Liu Ruyan tampak agak tegang. Karena apa yang dikatakan Wang Yan sebenarnya bukan sedang menyindirku, tapi justru menghinanya. Dia berjalan mendekat dan berkata pada Wang Yan, kembalilah ke tempat dudukmu. Wang Yan melirik Liu Ruyan dengan pasrah. Dia jelas merasakan ketidaksenangan Liu Ruyan. Terpaksa memindahkan barang-barangnya. Liu Ruyan duduk kembali di sampingku. Menghadapi tindakannya ini, aku pun tidak terlalu memedulikannya. Lagi pula, aku tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Dia adalah murid kesayangan guru. Hubungan sosialnya sangat bagus. Ganti kursi pun orang lain tidak akan mencibirnya. Wang Yan duduk di samping Lu Jinian. Merasa sedikit tidak puas di hatinya. Dia bertanya pada Lu Jinian, Lu Jinian, apa maksud Nona Liu? Apa-apaan ini? Jiang Xiaoyu sudah berani melunjak padanya. Kenapa dia masih membelanya? Bahkan Jiang Xiaoyu sekarang pindah tinggal bersamanya. Lu Jinian menjawab, ayahnya yang meminta dia menjaga Jiang Xiaoyu baik-baik. Tidak ada maksud lain. Jangan berpikir macam-macam. Oh, ternyata karena itu. Wang Yan menyahut, pantas saja Jiang Xiaoyu bersikap begitu. Dia bahkan bilang mobil itu milik keluarganya. Ponsel Liu Ruyan saja terlihat sangat mahal. Hadiah untuk Lu Jinian juga tidak murah. Lihat ponsel yang dipakai Jiang Xiaoyu. Hampir sama dengan yang kupakai. Masih berani berpura-pura jadi putra orang kaya. Siapa yang bakal percaya? Aku duduk di tempatku dan diam-diam melirik ponsel. Bai Ningbing akhirnya membalas satu pesan. Hanya satu kata, HM. Kelihatannya benar-benar dingin. Teringat sikapnya yang sangat ramah padaku kemarin. Sangat bersahabat. Tapi setelah pulang sikapnya berubah jadi acuh. Pesan yang kukirim semalam baru dibalas sekarang. Saat ini Liu Ruyan kebetulan duduk di samping. Melihatku sedang melihat pesan. Dan nama kontaknya masih tetap Bai Ningbing. Dia pun tidak bisa menahan untuk mengernyitkan alis. Jelas tidak ada yang berubah secara fisik. Tapi sejak kemarin dia merasa. Aku seolah-olah sudah menjadi orang yang berbeda. Aku mengeluarkan ponsel. Mengirim pesan ke Bai Ningbing. Lalu apakah kamu masih datang les sore nanti? Bai Ningbing lagi-lagi hanya membalas satu kata. HM. Selama dia mau datang, ya sudah. Aku tidak memikirkan hal itu lagi. Aku mengikuti pelajaran dengan sangat serius. Saat jam makan siang, Lu Jinian datang. Dan turun tangga bersama Liu Ruyan untuk makan. Liu Ruyan tidak sadar melirikku sebentar. Bertanya padaku, kamu tidak pergi makan? Kesungguhanku hari ini membuat Liu Ruyan merasa takjub. Di jam pelajaran pun aku tidak mengantuk sama sekali. Saat ini aku masih merapikan catatanku dengan teliti. Lucu sekali, biasanya di otakku hanya ada dia. Ternyata aku bisa juga punya waktu untuk belajar serius. Melihatku masih sibuk meski jam pelajaran usai. Liu Ruyan bertanya dengan nada penasaran. Tapi aku seolah tidak mendengar ucapannya sama sekali. Langsung mengabaikannya. Lu Jinian melirik Liu Ruyan. Ujar, Jiang Xiaoyu tidak mau pergi. Ayo kita pergi sendiri saja. Nanti kita bawakan makanan untuknya. Tidak perlu. Aku menolak niat baik Lu Jinian. Lu Jinian adalah orang yang baik. Setidaknya di mata semua orang dia selalu begitu. Karena itu, meskipun orang lain menertawakannya di belakang, sikap Lu Jinian terhadap dirinya sendiri masih tetap optimis dan positif. Tapi aku tidak ingin berutang budi pada siapapun. Aku merapikan barang-barangku dengan benar. Lalu aku berdiri. Aku tidak turun ke bawah bersama mereka. Lu Jinian yang berada di samping Liu Ruyan bertanya, ada apa dengannya? Dia bahkan tidak memedulikanmu. Di mana sebenarnya kamu menyinggungnya? Liu Ruyan juga merasa bingung. Dia pun ingin tahu apa yang terjadi. Dulu, seberapa acuh pun aku padanya. Aku akan selalu menempel padanya seperti seekor anjing kecil. Namun sejak kemarin, meskipun dia tidak melakukan apapun, aku tetap bersikap seperti ini. Sungguh membuat orang heran. Lu Jinian berkata, oh iya, apakah kamu akan mengundangnya ke pesta ulang tahunmu akhir pekan ini? Minggu ini kebetulan adalah hari ulang tahun Liu Ruyan. Tahun lalu, Liu Ruyan merayakan ulang tahunnya di Hotel Huangting. Akulah yang memesan hotel, mengatur segalanya, dan membiarkan Liu Ruyan mengundang teman-teman sekelas. Biayanya mencapai ratusan ribu yuan semalam. Teman-teman yang hadir semuanya memberikan pujian tinggi. Menurutku, bisa menghadiri pesta ulang tahun Liu Ruyan adalah sebuah kehormatan. Tentu saja kali ini pun sama. Beberapa hari yang lalu, aku sudah mengatur segala sesuatunya dengan sangat rapi. Jika aku tidak mengatakan ingin memecatnya, Liu Ruyan tidak akan merasa ada yang aneh kali ini. Tapi setelah aku mengucapkan kata-kata itu kemarin, ditambah lagi hari ini aku bersikap sangat dingin. Itu membuatnya mau tidak mau berpikir, jika aku tidak pergi, apakah ulang tahunnya masih akan dirayakan? Melihat punggungku yang sudah menjauh, Liu Ruyan hanya bisa menghibur dirinya sendiri di dalam hati. Sudahlah, apa yang aku khawatirkan? Dia pasti akan datang. Mana mungkin dia mengabaikan ulang tahunku? Mungkin dia sengaja bersikap dingin padaku, hanya untuk memberiku sebuah kejutan. Memikirkan hal ini, perasaannya sedikit lebih tenang. Dia berkata pada Lu Jinian, dia pasti akan datang. Lu Jinian menyahut, benar juga, dia selalu ada di setiap ulang tahunmu. Sore hari, Liu Ruyan dan Lu Jinian ada latihan untuk acara perayaan sekolah. Aku tidak menunggunya. Langsung pulang ke rumah. Bai Ningbing sudah tiba. Begitu aku kembali, dia dan Dabai, anjing, datang menyambutku bersama.
Melihat dia muncul di depan mata, aku tersenyum. Mungkin karena perasaan dari kehidupan sebelumnya. Karena itulah, sekarang aku merasa setiap pertemuan dengannya terasa begitu berharga. Bukannya kamu tidak menyukaiku? Bai Ningbing sempat tertegun. Dia sudah terbiasa dengan sikapku yang keras kepala dan dingin. Akhir-akhir ini aku sangat ramah. Hal itu membuatnya agak malu dan tidak berani menatap mataku. Aku menatapnya sambil kemarin keluargaku datang. Kamu datang awal sekali. Jadi aku agak sibuk. Ayo kita langsung ke ruang kerja saja. Dan tidak bisa membalas pesanmu tepat waktu. Aku pun membawa Bai Ningbing naik ke atas. Aku baru melihatnya saat pagi hari. Hari ini saat di kelas, jika kamu butuh bantuan apapun, aku menemukan banyak bagian yang tidak aku mengerti. Kamu bisa meneleponku kapan saja. Kupikir aku bisa meminta bantuanmu. Saat mereka berdua sedang sibuk, kami berdua duduk di ruang kerja. Ponselku tiba-tiba berdering. Dulu posisi di sampingku itu. Aku segera mengangkat teleponnya. Seharusnya milik Liu Ruyan. Di ujung telepon terdengar suara Liu Ruyan, Jiang Xiaoyu. Tapi meski Liu Ruyan duduk di sini, dia tidak pernah mengajariku dengan serius. Apa maksudmu dengan semua ini? Aku kenapa lagi? Bahkan dia menganggapku menghambat belajarnya. Mendengar nada bicaranya yang penuh tuduhan, Bai Ningbing duduk di sampingku. Aku sama sekali tidak mengerti di mana aku telah menyinggungnya. Dia membawa 2 lembar kertas ujian. Liu Ruyan berkata, ingin mengetahui level kemampuanku saat ini. Kamu berani menyuruh mereka membuang semua barang-barangku. Aku mengerjakan soal ujian itu dengan serius, lalu menyerahkannya padanya. Aku melirik Bai Ningbing sebentar. Bai Ningbing memegang kertas ujian itu, dan tidak menyembunyikannya darinya. Memperhatikannya dalam diam sejenak. Langsung berkata pada Liu Ruyan, aku merasa agak malu. Sudah kubilang padamu kemarin? Maaf, aku benar-benar bodoh. Kamu sudah dipecat. Ini bukan salahmu, karena itu, kata Bai Ningbing. Tidak ada alasan bagimu untuk tetap tinggal di rumahku. Hanya saja metode belajarmu kurang tepat. Bukan begitu? Aku sedang belajar. Aku akan bantu mengulang dasarnya dulu, ya? Jangan ganggu aku. Setelah mengatakannya, aku langsung menutup telepon. Aku mengangguk setuju. Bai Ningbing selalu menunduk saat mengajar. Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Melihat koper-kopernya dilempar keluar begitu saja. Dia tidak melihatku dan sangat serius menjelaskan. Tapi cara dia memecahkan tidak percaya ini adalah hal yang bisa kulakukan. Sangatlah mudah dipahami bagiku. Aku benar-benar mengusirnya. Aku menutup telepon. Banyak hal yang awalnya tidak kumengerti. Dan berkata pada Bai Ningbing, ayo kita lanjut. Setelah dijelaskan olehnya, Bai Ningbing menyahut pendek. Ternyata bisa dipahami dengan mudah. Tak lama kemudian, Bai Ningbing mengajar tiba di dorong terbuka dan mulai merasa haus. Liu Ruyan berdiri di ambang pintu. Begitu dia mendongak, wajahnya tampak sangat mendung karena marah. Dia menyadari bahwa aku sedang menatapnya. Dia menelan ludah dengan canggung. Tatapannya tertuju pada aku dan Bai Ningbing. Lalu mengalihkan pandangannya kembali ke soal. Ada kilatan penghinaan di matanya. Ada apa? Ada yang bermasalah? Melihat dia muncul di sini, aku hanya merasa kamu sangat sabar dan bertanya, untuk apa kamu kesini? Tapi kenapa di ponsel kamu sangat dingin? Bukannya kamu memandang rendah diriku? Dari awal sampai akhir hanya membalas 2 huruf. Sekarang kamu malah mulai mengejar-ngejar? Apakah itu karena aku? Liu Ruyan melangkah maju dengan nada menginterogasi, Jiang Xiaoyu. Soal urusan Liu Ruyan, kamu jadi tidak senang padaku? Bai Ningbing membantah, tidak, menghinaku seperti ini, apa menurutmu itu menyenangkan? Bai Ningbing ikut berdiri. Dia secara naluriah berdiri di depanku untuk melindungiku. Melihat Liu Ruyan begitu marah, aku membantah, apa kamu salah paham? Bagaimana aku menghinamu? Liu Ruyan, orang yang benar-benar dihina itu aku, kan? Semua biaya hidupmu aku yang tanggung. Tapi kamu dan Lu Jinyan menempel bersama setiap hari. Sedangkan aku mengikutimu dari belakang seperti pelayan. Aku melayani kalian, tapi aku harus menanggung sikap dinginmu. Bukankah itu yang namanya penghinaan? Sekarang aku hanya menarik kembali semua yang kuberikan padanya. Tapi di matanya, hal itu malah menjadi penghinaan. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya rapat-rapat sambil menatapku. Jangan berpikir bahwa dengan mencari orang lain, kamu bisa memaksaku melakukan sesuatu. Aku tidak mungkin menyukaimu, juga tidak mungkin berpacaran denganmu. Aku katakan ini padamu tanpa ragu sedikit pun. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan sempat menabrak pintu. Aku membuka jendela, menyaksikan dia turun, mengambil barang-barangnya, dan pergi tanpa menoleh lagi. Dia pergi dengan cukup tegas. Liu Ruyan di depanku. Selalu menjadi tipe orang yang sangat angkuh. Meskipun keluarganya miskin, tapi dia punya harga diri tinggi. Sebaik apapun aku padanya, dia tidak akan pernah tunduk pada godaan uang. Dulu aku menyukainya karena hal itu. Tapi sekarang mengingatnya kembali, itu benar-benar konyol. Bai Ningbing melihatku berdiri di depan jendela dan memanggil, Jiang Xiaoyu. Aku menoleh dan melihat Bai Ningbing masih di sana. Maaf, mari kita lanjutkan. Bai Ningbing menatapku, bagaimana kalau aku pulang saja dulu? Sepertinya suasana hatimu sedang kurang baik. Tidak kok, suasana hatiku baik-baik saja. Aku hanya teringat kehidupan sebelumnya, teringat beberapa kebodohan yang pernah kulakukan. Aku tidak sedang bersedih untuk Liu Ruyan. Melihat keadaan Liu Ruyan, di dalam hati aku sebenarnya merasa cukup senang. Karena setidaknya, sekarang aku tidak perlu merasa cemas akan masa depanku. Menjauh dari Liu Ruyan, di kehidupan ini aku tidak akan tertular penyakit lagi. Dan tidak akan berakhir dengan nasib tragis seperti itu, kan? Bai Ningbing berkata, aku pulang dulu ya. Dia bersiap untuk pergi keluar pintu. Aku melangkah maju dan menarik tangannya. Bai Ningbing tertegun.
Dia berbalik menatapku. Ada apa? Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Tapi aku tidak bodoh. Aku bisa melihat dia merasa sedikit tidak senang. Setiap kali Liu Ruyan muncul dan mengucapkan kata-kata itu, Bai Ningbing secara tidak sadar ingin menjaga jarak dariku. Dulu hubunganku dengan Liu Ruyan sangatlah dekat. Aku tidak pernah menutupi rasa sukaku padanya. Mungkin semua orang, bahkan Bai Ningbing, berpikir demikian. Mereka semua mengira aku menyukai Liu Ruyan. Dan memang benar. Dulu aku sungguh pernah menyukainya. Jika bukan karena nasib tragis di kehidupan sebelumnya, aku mungkin tidak akan pernah tersadar. Melihat Bai Ningbing menatapku, aku melepaskan genggamanku. Hari Sabtu kamu ada waktu? Aku ingin makan di Hotel Huangting. Maukah pergi bersama? Menu di Hotel Huangting sangat lezat. Di kehidupan sebelumnya aku mati kelaparan. Sekarang aku hanya ingin menikmati hidup dengan baik. Kalau dulu, aku pasti akan mengajak Liu Ruyan. Tapi sekarang aku lebih ingin mengajak Bai Ningbing. Lagi pula, dia adalah tunangan yang diatur ayahku. Selama aku tidak berulah, setelah lulus nanti, kemungkinan besar aku akan menikahi Bai Ningbing. Dulu aku merasa ayah tidak menghormatiku. Tapi sekarang dipikir-pikir, penampilan Bai Ningbing tidak kalah dari Liu Ruyan. Ditambah lagi dia cantik dan dari keluarga baik-baik. Dia mau denganku saja. Sepertinya akulah yang beruntung, kan? Bai Ningbing bertanya. Kamu tidak pergi dengannya? Orang yang dia maksud adalah Liu Ruyan. Aku bertanya balik. Jadi, kamu sangat ingin aku bersamanya? Kamu ingin aku menjauhimu seperti dulu? Tentu saja tidak. Bai Ningbing membantah kata-kataku dengan tegas. Kalau begitu sudah diputuskan. Sampai jumpa hari Sabtu. Sabtu sore, aku tiba sedikit terlambat. Saat masuk, aku melihat banyak teman lama di pintu masuk. Mereka semua berpakaian sangat mewah dan mengkilap. Melihat kemunculanku, Wang Yan, sahabat baik Lu Jinian, menatapku. Dan tidak bisa menahan tawa ejekan. Jiang Xiaoyu, kamu masih punya muka untuk muncul di sini? Aku mengernyitkan dahi dengan bingung. Kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Pemilik Hotel Huangting ini adalah teman baik ayahku. Aku adalah super VIP di sini. Aku bisa datang kapanpun aku mau. Aku justru ingin tahu kenapa aku tidak boleh datang? Wang Yan mencibir, 2 hari ini di sekolah. Sang primadona sekolah, Liu Ruyan, bahkan tidak memedulikanmu. Sekarang dia berulang tahun, kamu masih berani bermuka tebal untuk datang? Ulang tahun Liu Ruyan, ya? Benar juga, hari ini adalah hari ulang tahunnya. Akhir-akhir ini aku sibuk belajar dan tidak memikirkan hal itu. Kalau bukan karena diingatkan mereka, aku hampir lupa bahwa aku sudah memesan tempat di Hotel Huangting sebelumnya. Tahun ini adalah ulang tahun Liu Ruyan yang ke-18. Di tahun ke-18 ini, aku mengadakan pesta besar-besaran untuknya di Hotel Huangting. Sangat megah dan penuh gengsi. Namun tepat di hari ini pula, aku mengetahui rahasia bahwa Lu Jinian dan Liu Ruyan berpacaran. Saat aku melabraknya, dia malah menjawab dengan nada tanpa merasa bersalah. Aku dan Lu Jinian saling mencintai. Kenapa kami tidak boleh bersama? Jiang Xiaoyu, bisakah kamu berhenti mengatur urusanku? Dulu aku marah dan tidak memedulikannya. Kami sempat perang dingin selama 2 hari penuh. Tapi pada akhirnya, aku yang tidak tahan dan minta maaf duluan. Dan tepat sejak hari ulang tahunnya itu. Kemudian mereka berdua menjalin hubungan secara terang-terangan di depanku. Setelah itu aku tidak punya pilihan lain. Aku memohon agar Liu Ruyan mau bersamaku. Demi agar dia mau menikahiku. Aku bahkan melakukan hal bodoh seperti menyerahkan perusahaan warisan ayahku kepadanya. Saat ini, melihat suasana yang ramai di depanku, aku tidak ingin memedulikan mereka. Segala pengaturan Liu Ruyan di hotel ini adalah aku yang menyusunnya. Tentu saja biayanya pun aku yang bertanggung jawab. Setelah tersadar, kini aku tidak lagi menghiraukannya. Dia ternyata masih berani membawa mereka kemari untuk berfoya-foya. Aku penasaran bagaimana dia akan membayar tagihannya nanti. Aku tidak memedulikan ejekan teman-teman sekelas. Dan langsung berjalan menuju lift. Aku sudah memesan tempat untukku dan Bai Ningbing. Entah dia sudah sampai atau belum. Begitu keluar dari lift, aku melihat Liu Ruyan sedang asyik mengobrol dengan Lu Jinian. Dia langsung menyadari kedatanganku. Tatapan Liu Ruyan segera terkunci padaku. Dia tersenyum dan berkata, sudah kuduga kamu akan muncul. Kira-kira tadi kupikir kamu benar-benar tidak akan datang. Liu Ruyan berjalan menghampiriku. Dengan nada bangga, dia mengejekku. Bukannya bilang tidak mau datang? Jangan kira karena kamu datang. Aku akan memaafkan perbuatanmu sebelumnya. Jiang Xiaoyu, aku masih marah. Dia selalu seperti itu. Selalu menggunakan amarahnya untuk memaksaku menyerah. Aku menatapnya, sudut bibirku sedikit terangkat. Ada urusan apa? Liu Ruyan berkata, bukannya kamu datang untuk ulang tahunku? Kenapa aku harus merayakan ulang tahunmu? Lagi pula kamu juga tidak mengundangku, kan? Sudah banyak teman yang merayakan ulang tahunmu. Seharusnya tidak masalah tanpa aku satu orang. Jiang Xiaoyu, apa maksudmu? Liu Ruyan menatapku dengan kesal. Sampai sekarang aku masih saja keras kepala. Bahkan di hari ulang tahunnya, dia tidak ingin aku menemuinya. Dan sengaja membuatnya marah. Tepat pada saat itu, manajer restoran berjalan menghampiriku. Aku bertanya pelan, apakah Bai Ningbing sudah sampai? Manajer itu mengangguk, beliau sudah tiba. Tolong antarkan aku. Terima kasih. Lalu manajer itu bersiap membawaku menemui Bai Ningbing. Namun Liu Ruyan malah mengikuti di belakangku. Jiang Xiaoyu, apa kamu belum puas membuat keributan? Aku bahkan masih ingin menemui Bai Ningbing. Apakah karena emosinya terlalu baik? Aku meliriknya sekilas, aku tidak membuat ribut. Yang membuat ribut itu kamu. Dulu kamu bilang risih aku mengejarmu dan menganggapku sangat mengganggu. Sekarang aku sudah tidak mengejarmu lagi. Kenapa kamu jadi begini?
Pacarmu masih menunggumu di sana. Aku melirik Lu Jinian yang ingin ikut mendekat. Tapi sepertinya dia merasa tidak enak untuk ikut campur. Lu Jinian juga tidak pernah melihat Liu Ruyan bersikap seproaktif itu terhadapku. Tentu saja, aku tahu kenapa Liu Ruyan bersikap seproaktif ini.